Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jelang pemberlakuan larangan mudik besok hari, pagi hari ini aktivitas keberangkatan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dipadati penumpang. Jumlah penerbangan pun mengalami kenaikan selama beberapa hari terakhir. Untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung dengan Marcelina Tumundo langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat pagi, Marcelina. Seperti apa, Marcelina, pemeriksaan dan juga pengetatan perjalanan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta hari ini? Jason dan juga Sarah, satu hari jelang pemberlakuan larangan mudik pada hari ini merupakan hari terakhir periode pengetatan sebelum aturan larangan mudik tersebut berlaku. Artinya sampai dengan hari ini masyarakat masih dapat melakukan perjalanan termasuk perjalanan melalui jalur udara dengan melampirkan surat hasil rapid antigen atau hasil PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Situasi di Bandara Soekarno-Hatta di satu hari jelang pemberlakuan larangan mudik, dari pagi tadi kami pantau memang kondisinya cukup dipadati oleh para penumpang khususnya untuk perjalanan domestik. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan area validasi dokumen persyaratan perjalanan dan kondisinya memang selama beberapa jam terakhir terus dipadati oleh para calon penumpang yang hendak melakukan verifikasi dokumen. Berdasarkan keterangan dari pihak keamanan setempat, kondisinya bahkan lebih ramai ketika pukul 4 sampai pukul 5 pagi tadi atau di kala jam peak hours keberangkatan domestik Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dan melansir pernyataan dari pihak PT Angkasa Pura II bahwa beberapa hari terakhir Bandar Udara Soekarno-Hatta melayani sekitar 45.000 sampai 60.000 penumpang per hari. Namun menurut PT Angkasa Pura II, jumlah penumpang tersebut masih dalam batas normal jumlah penumpang di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dan namun jika dibandingkan dengan jumlah penerbangan, beberapa hari ini memang mengalami peningkatan dari jumlah penerbangan yang biasanya hanya melayani 400 sampai 600 penumpang, namun melihat data kemarin pada tanggal 4 Mei saja, ini ada sebanyak 715 penerbangan yang dilayani di Terminal 2 dan Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Meskipun tidak terjadi lonjakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, namun pihak bandara menyatakan terus memantau dan juga mengawasi penerapan protokol kesehatan. Misalnya apabila di area counter check-in ini terjadi antrian yang mengular, maka akan diterapkan sistem buka tutup counter check-in agar para penumpang ini tetap bisa menerapkan protokol kesehatan jaga jarak. Namun pihak bandara memang juga terus mengimbau agar para penumpang terutama yang tidak memiliki bagasi ini untuk dapat melakukan check-in secara daring ke pihak maskapai masing-masing agar kondisi di sekitar area check-in ini tidak dipadati oleh penumpang. Jason dan Sarah. Lalu Marcel, seperti apa rencana pelarangan mudik yang akan diberlakukan besok, terutama untuk moda transportasi penerbangan atau pesawat? Mulai esok hari sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021 akan diterapkan pelarangan perjalanan mudik termasuk untuk moda transportasi udara dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021 atau selama 12 hari. Untuk Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sendiri nantinya akan tetap beroperasi namun hanya melayani penerbangan yang dikecualikan sesuai dengan surat edaran tersebut. Yang dikecualikan ini adalah pertama, penerbangan untuk distribusi logistik atau barang. Kemudian yang kedua adalah penerbangan untuk perjalanan dinas dan perjalanan non-dinas. Nah, terkait dengan perjalanan penumpang yang dikecualikan tersebut, tetap harus melampirkan surat keterangan yang menyatakan kepentingan dari perjalanan tersebut. Misalnya jika perjalanan dinas, baik itu pihak swasta maupun ASN, TNI, Polri, dan juga BUMN, ini harus melampirkan surat keperluan perjalanan dalam rangka dinas yang berlaku hanya untuk satu surat per satu orang dan juga berlaku hanya untuk satu kali perjalanan pulang pergi. Kemudian juga hal yang sama diberlakukan bagi perjalanan non dinas berupa
kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil yang didampingi oleh 1 pendamping, dan keperluan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang pendamping. Nah, untuk perjalanan non-dinas ini harus dilampirkan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah domisili dari calon penumpang tersebut. Nah, dari surat edaran tersebut juga tertulis bahwa pihak Satgas COVID-19 di bandara manapun ini juga berwenang untuk mengambil sampel dari para penumpang tanpa pemberitahuan sebelumnya atau melakukan screening secara sidak begitu. Artinya itu sudah menjadi wewenang dari Satgas tempat, dan apabila ditemukan adanya penumpang yang reaktif atau positif COVID-19 ini tidak dapat melanjutkan perjalanan. Pemerintah dalam surat edaran tersebut juga mengatur apabila ada pelanggaran terkait dengan aturan larangan mudik ini akan dikenakan sanksi, mulai dari sanksi denda, sanksi sosial hingga sanksi kurungan ataupun pidana lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Jason dan Sarah. Marcelina Tumundo melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas.